tes. Nice. Nah, oke. Halo Hipster, kembali lagi di Learning by Doing. Jadi kita lanjut di part 2 untuk bikin new thread dan prototyping ke new thread di aplikasi Threads-nya Meta. Nah, kalau kalian belum nonton di part 1-nya untuk preparation dan layouting sampai bikin UI-nya, nah kalian bisa cek di video sebelumnya di part 1 dan kita akan lanjut ke part 2. So, kita opening dulu. Oke, jadi di part kedua ini kita akan fokus di create new thread ya. Jadi di sini kita bisa fokus di sini. Nah, menariknya kita akan push sampai di sampai di prototyping. Jadi gue udah lihat-lihat prototypingnya kayak akan menarik untuk kita pelajarin. Nah, jadi kita akan bikin screen ini dulu satu. Oke. Jadi kita bisa start dari bikin frame-nya dulu. Nah, di frame-nya ini kita rename jadi new thread. Oke, kalau udah seperti biasa kita kasih background. Terus ada nih status bar. Rubah jadi 375 width-nya. Oke. Nah, kalau udah kita coba lihat, kita akan replicate si pop overnya ini ya dari bawah ini. Nah, ini ada new thread, ada layer. Gue bikin layer text new thread. Oke, ini mungkin ukurannya gue pakai heading 8 bold. Nah, habis itu di sini ada cancel. Ini ada button cancel. Di sini gue pakai cancel. Pakai text layer lagi, gue pakai body 1. Di sini gue pakainya yang regular. Medium aja. Nah, di sini. Oke, kalau udah ini kita bikin header-nya dulu. Jadi kalau udah kita coba buat ini, akan gue bikin dia jadi layer aja. Kita akan bikin dia jadi frame aja. Gue bungkus pakai frame. Ini bisa kalian lihat. Sini gue tulis button. Jangan pakai frame. Auto layout aja. Sorry ya. Pakai button. Nah, button text ya. Nah, ini kalau gue lihat dia ada jarak nih. Harusnya dia ternyata jarak di 16. Jadi di sini gue akan bikin paddingnya tuh 16. Atas bawahnya berapa? Atas bawahnya gue belum tahu, jadi kita coba cek. Mungkin sekitar H-nya tuh 22. H-nya 22. Oke, jadi atas bawahnya tuh di 22. Seperti ini. Oh, kebesaran. Kita bikin DJ 18 deh. Pas enggak? Oke. Kayaknya belum pas. Ini 16 aja. Oke, ini cukup kayaknya. Jadi kiri kanan 16. Dan ada new thread ini. Nah, new thread ini kita bisa bikin dia jadi kita bungkus pakai auto layout juga, add auto layout. Nah, kalau udah ini fix width-nya kita rubah jadi 375. Nah, ini selection color-nya masih belum pakai variable. Ini kita bikin jadi header. Udah ya. Kalau udah, ini kita kasih kita kasih stroke. Stroke-nya itu pakai border yang netral dan dia cuma di bawah doang. Oke. Kalau udah, kita pindahin ke bawah. Sini. Kayak gini ya. Nah, ini udah mulai kelihatan.
Dah, baru sekarang kita bikin new thread-nya. Di sini ada username-nya. Coba kita ambil username. Nih mungkin nggak usah pakai ini. Kita ganti namanya jadi ui.dika. Di sini. Lalu ini ada button X untuk nge-cancel. Kita bisa ambil X aja. X close ya. Di sini. Ini ukurannya kayak kita perkecil, kita pakai scale. Terus ikonnya kita rubah jadi icon mute aja, biar kelihatan. Terus di sini ada avatar, kita ambil avatar. Terus ini. Oke, kalau udah di sini ada garisnya, ada line-nya. Oke, udah pas. Terus kita punya avatar lagi tapi diperkecil. Jadi gua akan scale lagi segini. Kayak gini. Baru di sini ada tulisan add to thread. Add to thread. Ini mungkin pakai body 2 ya. Body 2 yang medium. Terus fill-nya kita pakai teks yang inactive. Oh, pakai yang mute aja. Oke, baru di sini ada attachment. Kita ambil attachment. Kita perkecil juga. Mungkin di 20 ya. Harusnya sih pas. Ini juga ikonnya yang subtle aja. Baru di bawahnya ada ini. Keren. Ini pakai body 1 yang regular. Fill-nya pakai teks biasa. Nah, sekarang kita auto layout. Jadi kita kelompok-kelompokin. Jadi ini gue pilih username sama bawahnya. Ini gue add auto layout. Terus ini sama bawah, ini dengan bawahnya. Ini gua add auto layout juga. Terus ini dengan line-nya gua kasih add auto layout juga. Nah, ini dengan si button ini kita kasih add auto layout juga. Baru ini gua add auto layout. Nah, ini belum gua rename, jadi ini gua rename container. Ini container juga, container. Ini contents. Oh, create. Ini bawahnya container. Nah, kita kasih padding atasnya itu 4. Terus ini kita fill container. Ini juga fill container. Ini kita add auto layout. Ini rubah jaraknya jadi 12. Oke, ini kita kasih padding biar dia sama. Ini 10 paddingnya. Oke, ini container. Yang ini juga container. Header create. Oke, ini ada jarak, kita kasih jarak 12 aja. Ini fill container juga. Nah, ini jadi auto. Ini fill container. Ini fill container.
atas bawahnya, juga fill container. Oke, sekarang kita pindahin dia ke bawah. Oke, oops, sorry, ternyata ini jaraknya masih kepanjangan, jadi gue bikin jaraknya jadi 12, tapi ini fill container. Ini kita besarin. Ini ada padding, kita kasih paddingnya di 24 ya, sorry 16. Kita besarin. Nah ini masih fix nih, harus fill container. Ini juga sama, ininya kayak gini. Ini fill container, ini fill container, ini fill container. Kita tes. Oke, ini udah, tapi dia belum memanjang. Nah, ini belum memanjang, ini harusnya kayak gini. Oke. Ini hak konten, ini juga hak konten. Nah, sip. Ini jadinya hak konten juga. Ini hak konten. Kita tes. Sip. Dah, kalau udah atas bawahnya kasih 12 aja. Nah, ini tidak berjarak ya, masa berjarak. Oke, ini udah nih. Sekarang kita ambil keyboard ini, terus kita atur widthnya 375. Nah, modenya kita rubah dari light jadi dark, tipenya ya cukup ini seperti ini. Oke, terus dia ada ini, anyone can reply sama post. Tambahin anyone can reply. Ini body 2, kita pilih yang medium. Terus di sini body 1, bold. Fill-nya pakai teks blue. Close. Ini teks yang muted. Kita auto layout, kita kasih padding tadi di 16. Habis itu ini kita rubah jadi auto, jaraknya width-nya jadi 375. Dia punya jarak atas bawahnya kita bikin 6. Ini nih. Oh, lebih lebar lagi. Jadi ini kayaknya di 12. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah kita seleksi semuanya. Ini kita seleksi jadi kontainer. Ini kita seleksi semuanya, kita frame. Kalau udah kita pilih dia jadi pop over. Terus kita kasih fill-nya itu di background mute. Nah, kayak gini. Netralnya nggak kelihatan ya. Nah, oh sorry, kita kasih backgroundnya itu yang BG biasa. Jadi si backgroundnya yang ini kita kasih yang mute.
masih agak kurang ya. Coba kita cari dari gray. Kayaknya ada semantik yang belum masuk nih. Iya benar, ada semantik yang belum masuk. Ini gue pakai gray 700, nanti kalian ikutin aja. Nah kalau udah gue klik konten, kita kasih dia corner radius, biar nggak bingung, pakai aja dari yang udah ada. Di sini gue pakai yang 6. Kelihatan gak nih? Kurang. Kita bikin jadi 8 deh. Nah, biar lebih kelihatan. Oke, kalau udah, ini udah semua. Nah, sekarang kita atur ini tuh dia top, ini tuh dia bottom, ini juga bottom. Oke, jadi nanti kalau dikecilin dia nggak shredding gitu. Terus kita bisa lihat ya di belakang tuh ada konten. Itu dia konten di navigasi sebelumnya. Gitu ya. Nanti kita bisa bikin, tapi kita bikin ini dulu. Oke, ini kita udah punya nih sekarang. Sekarang kita pengen navigasi dari sini ke sini. Oke, jadi gua akan tukar. Gua akan tukar ini. Nah, gue mau dia muncul di bawah. Jadi waktu diklik threads ini dia akan ke atas. Nah, caranya gimana? Jadi ini kita akan masuk ke fase prototyping. Jadi caranya kita bikin seperti ini. Ini akan kita akan bikin layer satu lagi, F13 mini ya. Sini. Ini jadi home untuk prototyping. Nah, fillnya biasa kita pakai background. Nah, ini kita akan copy dan kita paste ke dalam sini. Paste here. Nah, setelah itu gue akan hapus yang nggak perlu. Kayak misalkan ini gue akan hapus. Ini nggak gue hapus, tapi akan gue pindahin ke yang home prototypingnya, ke luar sini. Oke. Nah, seperti ini. Terus navbarnya akan gue hapus. Oke, kalau udah ini akan gue perkecil jadi sekitar 0,75 nya kekecilan. Kita kecil manual aja, pakai scale tapi ya kayak gini. Ini ke atas. Jadi kita kasih jarak dikit segini. Nah, fill-nya kita ganti jadi yang mute. Nah, kayak gini. Oke. Sini lah ya. Nah, ini gua kasih radiusnya 8. Nah, kalau udah kita copy si pop overnya ke dalam sini. Terus kita gedein. Nah, jadi mirip kan tuh. Yang ada di sini, tuh belakangnya dia ada. Oke. Nah, kalau udah kita copy lagi pop over sini ke bawah. Lalu ini akan sembari tahan space, gue akan pindahin dia ke bawah. Ini. Nah, baru kita prototyping. Jadi waktu dia klik si
new thread-nya, on click dia akan smart animate. Ini gua atur jadi 400. Terus kita bisa balikin lagi dengan cara on drag smart animate juga. Nah sekarang kita tes. Oke, nah ini ada beberapa yang perlu jadi catatan nih. Yang perlu jadi catatan, ternyata ini harus kita bungkus lagi pakai home prototyping 1. Ini berarti home prototyping 2. Nah, kita tes. Oke, nah sepertinya si popover ini berada di dalam si home. Jadi ini harus gua keluarin dulu. Nah, jadi berada di dalam home. Nah, si popover ini dia harusnya ada di luar sini. Ya, nah ini kita klik konten dulu. Jadi kita tes lagi. Nah, navigate ke home prototyping 1. Kita tes lagi. Seperti ini ya. Ini asik banget. Nah terus ini biar nggak subspecious, ini status bar kita taruh di luar. Kita tes lagi. Nah, terus kalau udah, gue mau sedikit ada eksperimen. Ini akan gue taruh di bawah banget, di sini. Lalu prototype-nya kita akan pakai is and out-nya pakai jadi slow. Nah, ini gue balikin lagi klip kontennya. Kita tes. Nice. Nah, oke, jadi kita udah punya nih satu satu interface untuk threads dari kita home ke create new threads gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin lagi untuk yang lain. UI yang lain. Di sini masih ada search, masih ada notification sama profile. So kita lanjut di part ketiga. Thank you for watching. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang lagi belajar bikin user interface dengan menggunakan Figma. So semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya, dan see you in the next video. Bye bye hipster.